Kembali di NTV Prime, pemirsa masih membahas mengenai RRT ya, yang mengajukan permohonan judicial review ke MK. Nah, saya akan kembali ke Dokter Tifa. Tadi kita sudah bahas mengenai pasal-pasalnya ya. Tapi dokter, dari 3 pasal KUHP dan 5 pasal Undang-Undang ITE yang dimohonkan ke MK, ini pasal mana sih yang paling dianggap merugikan warga negara? Ya, artinya enam-enamnya ini jelas merugikan kalau tidak digunakan pada tempatnya, ya terutama Undang-Undang ITE. Jadi Profesor Heni Subiakto juga sampai 2 hari ya memberikan kuliah di Polda Metro Jaya itu ya, 2 hari loh beliau itu memberikan kuliah di Polda Metro Jaya untuk agar Polda Metro Jaya itu hati-hati sekali di dalam menggunakan pasal ini. Hati-hati, agar hati-hati. Jadi ini para profesor, para guru besar, para dokter itu sengaja kami hadirkan agar para penyidik ya, pemeriksa di Polda Metro Jaya itu juga belajar sama-sama gitu. Jadi itulah kerendahan hati orang-orang yang memiliki ilmu ya. Satu, kita hanya menyatakan pendapat kita tentang ilmu yang memang kita sama-sama kuasai. Jadi kalau kita tidak punya ilmu ya jangan punya pendapat. Saya nggak punya ilmunya Pak David, maka saya nggak punya pendapat. Saya tidak berhak untuk menyatakan opini saya tentang ilmu yang dimiliki Pak David. Tapi Pak David tidak punya ilmu saya, tidak punya ilmunya Mas Roy, tidak punya ilmunya Bang Rismon, maka Pak David tidak punya hak untuk melakukan opini terhadap ilmu kami. Maka yang punya hak untuk melakukan opini terhadap ilmu ya sesama ilmuwan. Guru saya, guru besar saya, Profesor Zainal Mutakin dalam bidang neuroscience, yang bicara bahwa ternyata apa yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu sah secara metodologi neuroscience ya. Begitu juga dengan Dr. Ridho Rahmadi, begitu juga dengan Profesor Tono Saksono sebagai ahli digital forensik ya. Mereka mengatakan bahwa penelitian apa yang dilakukan oleh Pak Rismon Sianipar dan Pak Roy Suryo itu sah secara metodologi. Jadi seperti itu yang seharusnya menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Indonesia. Jadi jangan belum apa-apa disidangkan, belum apa-apa dipenjarakan dan segala macam. Itu khas dari para termul yang tidak punya otak. Pak David, kita sama-sama punya otak, kita sama-sama punya ilmu. Jadi janganlah mengikuti kelakuan-kelakuan dari para termul yang tidak punya kecerdasan itu ya. Jadi kita sama-sama orang cerdas. Pak David orang cerdas, master dalam bidang teknik luar biasa. Jadi kita sama-sama orang cerdas itu dengan segala kerendahan hati kita, kita sama-sama menghargai ilmu kita masing-masing. Saya sarankan Pak David, Anda membaca ini bukunya luar biasa menyenangkan loh Pak, walaupun 700 halaman ya. Oke, sekarang saya balik lagi kepada petitum kami. Jadi, berdasarkan masukan dari Profesor Henry Subiakto dan para ilmuwan hukum ya, para ilmuwan hukum bukan hanya praktisi hukum yang ada pada penasihat hukum kami, yang paling berbahaya itu ya selain dari pasal-pasal tentu saja semacam pasal-pasal pencemaran nama baik itu udah nggak masuk lah ya. Tetapi yang berbahaya itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE ini terutama ya Pak, paling sering disalahgunakan oleh penguasa untuk melakukan abuse of power terhadap orang-orang yang dianggap tidak sesuai, tidak selaras ya terhadap apa yang menjadi kepentingannya dia, kan itu. Termasuk juga dalam kasus ini kalau Dokter Tifa melihatnya ada abuse of power di sini. Iya, tentu saja. Coba kita tanyakan Pak David ya. Pak David, gimana Pak David terhadap pasal Undang-Undang ITE yang dikatakan sangat berbahaya ini jika memang tidak digugat? Ya, berbahaya. Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP itu berbahaya bagi para pelaku-pelaku kejahatan. Sudah pasti itu. Karena di Republik ini adalah berdasarkan hukum ya. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ya, melakukan penistaan terhadap hak-hak asasi martabat orang lain pasti akan berhadapan dengan hukum. Maka di mata mereka orang-orang yang melakukan kejahatan akan menganggap proses penegakan hukum itu adalah berbahaya bagi mereka ya. Iya pasti itu. Orang yang melakukan kejahatan pasti akan menolak proses-proses hukum. Nah itu yang dibangun argumen oleh orang-orang yang sudah tersangka ini. Nah kemudian selalu bahasanya termul ya. Memang kami termul ya ketimbang disebut sebagai terjal, ternak dajal. Dajal itu selalu menista orang lain, menciptakan kekisruhan ya, makanya terjal. Jadi gini, kalau Anda bisa membangun opini-opini yang selalu memojokkan orang, itu akan berbalik ke Anda ya. Proses pendidikan itu Mbak, saya sampaikan ya, itu nilai-nilai universal. Di dalam pendidikan itu ada nilai kebaikan, nilai penghargaan pada hak asasi orang lain, menghormati keberadaan orang lain.
tidak memojokkan dan memfitnah orang lain, menista orang lain, bahkan sampai ke kuburan orang tua Pak Jokowi pun didatangin, seolah-olah itu bagian dari penelitian. Ya, ini semua argumen-argumen proses Aduh. pembodohan, manipulatif, lalu kemudian membangun legitimasi Masya formal Allah. untuk memenangkan opini bahwa seolah-olah mereka ini dikriminalisasi. Bagaimana mungkin dikriminalisasi ya? Para ahli-ahli yang didatangkan oleh penyidik itu, kalau tadi dikatakan ada ahli mereka 1-2. Penyidik mendatangkan ahli untuk menetapkan tersangka itu 23 ahli. Didukung oleh 120 lebih saksi-saksi pendukung. 700 alat fakta-fakta hukum itu menjadi penguatan bagi penyidik untuk mentersangkakan mereka. Jadi kalau dibilang ini kriminalisasi itu kalau tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data, tanpa saksi, Anda ditersangkakan, itu baru namanya kriminalisasi. Tetapi yang saya katakan tadi, mens reanya, niat jahatnya itu sudah dibaca oleh penyidik. Kalau enggak, Anda pasti SP3, akan dibebaskan. Jadi silakan nanti menghadapi proses persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses melakukan uji judicial review ya. Itu bagian dari proses untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi Republik ini. Terhadap UUD 45. Apakah undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan UUD 45? Apakah itu kepentingan-kepentingan kemaslahatan rakyat yang akan diuji, bukan pada kepentingan mereka sebagai tersangka? Maka itu semua sudah terbaca oleh hakim konstitusi. Makanya tadi sudah dikatakan bahwa ini nggak lengkap, batu ujinya nggak lengkap, kausalitasnya nggak memadai, ya. Kemudian tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau berbenturan dengan konstitusi tertinggi. Karena ini bukan kepentingan masyarakat Indonesia, tetapi kepentingan para terdakwa. Seperti itu poinnya. Jadi kita lihat aja lah ke depan. Jadi jangan selalu menyalahkan seolah-olah hukum itu nggak adil. Ya, nggak adil bagi para orang-orang yang memang berat problemnya, karena mereka ini bagian dari yang ditersangkakan. Jadi silakanlah bangun opini itu. Jadi kalaupun Anda menyerang kami ya, selalu nyerang sebagai termu kami memang orang-orang termulia karena kami berjuang atas nama nilai-nilai universal ya. Nilai-nilai kebaikan ya. Anda selalu lawan. Silakan, batu ujinya itu ada di persidangan. Oke, Dr. Tifa tadi di